Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak soleh-soleha. Hari ini kita akan belajar tentang makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Untuk PAI kelas 8. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Sambil disiapkan Al-Quran, buku paket, serta catatan dan alat tulisnya ya. Nah, untuk pertemuan kali ini, pembahasannya adalah tentang membaca dengan tartil Quran Surat An-Nahl ayat 114. Lalu selanjutnya adalah memahami isi kandungan ayat dan hadis terkait. Selanjutnya menghafalkan ayat An-Nahl ayat 114 serta menunjukkan perilaku senang mengonsumsi makanan dan minuman halal sesuai dengan ketentuan dalam Al-Quran dan hadis. Jadi ketika kita sudah mempelajari bab ini, Ibu harap kita semua sudah bisa menunjukkan perilaku yang menunjukkan bahwa kita sudah mengetahui dan kita senang gitu memakan dan meminum barang-barang yang halal seperti itu, makanan dan minuman yang halal, baik dan bergizi. Apa aja sih pembahasannya? Check it out. Kita lihat selanjutnya ya. Di sini Allah menciptakan segala yang ada di bumi ini untuk melengkapi kebutuhan manusia. Semua yang diciptakannya untuk manusia pasti bernilai. Tidak ada segala sesuatu yang diciptakan dengan sia-sia, tanpa ada manfaatnya. Allah selalu menginginkan kebaikan bagi makhluk yang mulia di muka bumi ini, yang bernama manusia. Karenanya, segala sesuatu yang dinilai buruk dan berakibat tidak baik bagi manusia akan diharamkan oleh Allah. Di antaranya adalah makanan dan minuman. Peringatan tersebut termaktub dalam Al-Quran ataupun hadis. Sangat penting bagi kita umat Islam untuk menjaga makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Kenapa sih kita harus perhatikan apa yang masuk ke dalam tubuh kita, baik makanan maupun minuman? Mari kita perhatikan materi berikut ini. Terdapat dalam surat An-Nahl ayat 114. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Dari ayat tersebut kita bisa lihat bahwa Allah telah menerangkan di dalam surat An-Nahl ayat 114, "Fakulu mimma razaqakumullah." Maka makanlah rizki yang telah Allah berikan, halalan thayyiba, yang halal lagi baik, washkuru, dan bersyukurlah. Ni'matallahi washkuru ni'matallahi, dan bersyukurlah terhadap nikmat Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Nah, jadi di ayat itu udah jelas kalau Allah itu memerintahkan kita untuk memakan dan meminum sesuatu yang halal, lagi baik gitu. Jadi bukan hanya halal saja, tapi juga baik dan bergizi tentunya ya, dari rezeki yang telah diberikan Allah kepada kita, dan mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kalau kitanya mau menjadi hamba yang taat, menjadi hamba yang sami'na wa ta'na, seperti itu. Nah, di dalam ayat tadi kita bisa lihat ya, di surat An-Nahl ayat 114 itu maknanya jika kita perhatikan, poin utamanya adalah tentang makan dan minum. Makan dan minum yang seperti apa sih yang diperbolehkan? Nah, itu yang diperbolehkan yang pertama adalah halal. Halal yang seperti apa? Yaitu halal yang dibolehkan, yang dibenarkan oleh agama, dan juga baik berdasarkan ilmu kesehatan.
Jadi baik di situ tuh secara ilmu kesehatan dia tidak merugikan tubuh. Seperti halnya kita memakan makanan yang bergizi. Jadi ketika kita makan makanan yang bergizi itu kadar kebutuhan tubuh kita akan terpenuhi seperti vitamin, kayak dari sayuran, kayak gitu ya, kayak nasi, karbohidrat itu untuk apa? Untuk pembentuk tenaga gitu ya, sumber tenaga bagi tubuh kita, energi. Terus kayak daging, protein, protein dan kalsium, misalkan kalsium dari susu itu baik untuk apa? Untuk pertumbuhan tulang misalkan. Nah, jadi baiknya itu sesuai dengan ilmu kesehatan seperti itu. Nah, kalau kita lihat di hadis dalam halaman 27, hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah, yang artinya Mikdam bin Ma'dik Karib berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah bahwa aku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan Alkitab, Al-Quran dan yang semisalnya bersama-sama dengannya, agar jangan sampai seseorang yang perutnya kenyang berada di atas singgasananya berkata, kalian mesti memegang Al-Quran ini, apa saja yang kalian dapati halal, maka halalkanlah, dan apa yang kalian dapati haram, maka haramkanlah. Ketahuilah, tidak dihalalkan bagimu keledai kampung dan tidak dihalalkan pula semua yang bertaring dari kelompok binatang buas, tidak pula barang temuan orang kafir mu'ahad kecuali jika pemiliknya tidak membutuhkannya. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, jadi di situ salah satu hadisnya ya menerangkan ada poin-poin ketika kita akan memakan atau meminum sesuatu. Dan di sini bisa kita lihat kalau ada halal berarti ada haram gitu ya. Kebalikannya, haram itu sesuatu yang tidak diperbolehkan, yang sangat dibenci sama Allah gitu ya. Tidak diperbolehkan oleh agama. Nah, sebabnya apa sih? Kenapa makanan itu bisa diharamkan? Itu ada 2 jenis. Tapi menurut dalil lain ada 3 gitu ya pendapatnya. Yang pertama adalah haram karena cara mendapatkannya. Dan yang kedua adalah karena substansi barangnya. Untuk cara mendapatkannya, kenapa bisa haram? Nah, bisa kalian lihat, bisa disimak halaman 29 dalam buku paket kalian. Itu apabila makanan dan minuman yang kita konsumsi didapatkan dari usaha atau cara yang tidak halal, maka makanan dan minuman tersebut menjadi haram. Misalnya, uang yang didapatkan untuk membeli makanan dan minuman didapati dari hasil mencuri, menipu, riba, merampas harta anak yatim dengan batil, hasil korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, bisa kita lihat kan banyak zaman sekarang itu para koruptor berkeliaran ya. Jadi mereka memakan uang rakyat gitu. Jadi bukan misalkan yang koruptor itu bapaknya gitu ya. Bukan hanya bapaknya saja yang haram makanannya, tapi bisa jadi anak-anaknya pun makanannya haram yang dimakan itu. Kalau uang yang didapati itu adalah dari uang haram, bukan hak miliknya gitu. Kayak koruptor kan mencuri kan ya. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua adalah haram karena substansi barangnya. Haram dalam substansi barangnya dapat dikategorikan dalam 2 macam, yaitu jamad atau benda mati dan hayawan atau hewan. Oke, jadi kita bisa lihat barangnya apakah itu memang barangnya haram atau tidak. Barang haram juga hewan, misalkan ya kayak kita makan dari daging itu daging apa dulu, kita harusnya ditahu dulu, jangan asal makan, tapi perhatikan si daging tuh ternyata daging apa nih gitu. Apakah daging sapi, apakah daging babi, apakah daging keledai. Nah, harus diperhatikan dulu, jangan asal makan gitu ya. Kalau misalkan kita makan di restoran misalkan atau di luar gitu ya, di pedagang kaki lima, tanya dulu, Bapak ini satenya sate apa? Sate kambing atau sate daging apa gitu. Takutnya dia satenya bukan sate daging sapi atau kambing gitu. Kan bahaya kalau selainnya itu ya.
ayat حرمت عليكم Al-Maidah. الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Shadaqallahul azim. Nah, jadi di ayat Al-Maidah ayat 3 ini itu ada haramnya makanan karena substansi barangnya itu. Kalau di sini dijelaskan ada 10 macam hewan yang tidak bisa kita makan gitu dagingnya. Sini bisa dilihat ya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Jadi kalau kita temui ada daging ayam gitu, kalau dari jenisnya hewannya itu sebenarnya halal gitu ya, daging ayam. Tapi kita lihat lagi daging ayam itu cara pengolahannya seperti apa? Apakah dipotongnya itu pakai bismillah dulu apa enggak gitu. Kalau misalkan dipotongnya itu tidak memakai bismillah atau tidak dengan menyebut nama Allah gitu ya, itu hati-hati bisa jadi haram. Makanya kita harus perhatikan hal seperti itu. Memang kita kan kalau makan teh kadang biasanya makan tinggal makan gitu ya. Nah itu kita harus lebih kritis lagi, apakah yang kita makan itu pengolahannya benar atau tidak. Takutnya makanan yang kita makan juga di luaran sana bisa jadi, kalau kita jajan ya, bisa jadi makanan yang kita makan teh ada minyaknya atau minyak daging babi, minyak dari lemak gitu, minyak dari lemak daging babi, minyak dari lemak hewan-hewan yang tidak diperbolehkan. Kan itu sama saja, walaupun hanya ada minyaknya atau penyedap rasanya seperti itu, penyedap rasa yang berasal dari hewan yang tidak diperbolehkan, ya hati-hati gitu, bisa jadi itu haram untuk kita makan. Dan itu tentunya akan mempengaruhi kondisi tubuh kita kalau kita memakan sesuatu yang haram kayak gitu. Kayak di sini ada jelas ya, ada bangkai, darah, daging babi. Secara logisnya kalau kita makan daging babi, katanya ya secara kesehatan itu dalam daging babi itu ada cacing pita yang kalau kita makan itu si cacingnya tuh bisa berkembang biak di dalam tubuh kita. Siapa coba yang pengen ada cacingnya di dalam tubuh kita? Kan nggak banget ya, jijik gitu ya. Yang ada tubuh kita tuh ya habis sama cacing-cacing yang tidak seharusnya ada dalam tubuh kita. Pembahasan selanjutnya di sini ada pentingnya mengkonsumsi makanan dan minuman halal dan baik bergizi. Di sini Allah memerintahkan kepada hambanya untuk memakan makanan yang bergizi di samping halal sesuai dengan kebutuhan kesehatan tubuh. Seperti yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW ketika menyampaikan khutbahnya saat haji wada pada tahun ke-11 Hijriah. Di situ disampaikan wali badanika alaika hakun, artinya dan untuk badanmu ada hak baginya. Adapun di antara hak badan tersebut adalah seharusnya badan kita atau tubuh kita mendapatkan makanan halal dan bergizi, lalu istirahat yang cukup,
Lalu latihan fisik atau olahraga yang cukup juga. Jadi kebutuhan gizi kita, kebutuhan hak tubuh kita tuh terpenuhi gitu dari makanan, istirahat, serta olahraga. Karena jika hanya makanan saja yang baik, tapi kita istirahat tidak cukup atau istirahatnya nggak pernah istirahat, terus latihan fisiknya nggak pernah, misalkan ya udah aja nggak pernah olahraga, makan tapi hayo gitu kan, kasihan badannya gitu, tersiksa, yang ada lemes, yang ada malah sakit kan, itu nggak boleh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Azza wa Jalla daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah dalam segala urusanmu, serta janganlah sekali-kali engkau merasa lemah. Jadi di sini Allah lebih mencintai orang yang kuat, muslim yang kuat daripada muslim yang lemah. Makanya kita harus berusaha untuk memenuhi hak-hak tubuh kita itu yang tadi yang telah disebutkan. Makanan yang bergizi, halal, terus istirahat yang cukup, dan olahraga yang cukup. Mungkin itu penjelasan yang bisa ibu sampaikan. Jadi jika kita mau makan atau minum, kita perhatikan dulu ya, harus hati-hati. Kalau enggak, hati-hati aja gitu. Bisa-bisa kita terjerumus ke dalam neraka jika kita terus memalingkan ayat gitu ya, menghiraukan apa yang telah disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, surat An-Nahl, surat Al-Maidah, dan ayat-ayat lainnya. Nah, untuk tugasnya anak-anak, untuk tugas KI kelas 8 ini silakan kalian isi Google Form yang telah disediakan linknya. Nanti ibu akan merekap siapa saja yang sudah mengerjakan dan belum mengerjakan. Untuk batasan pengerjaannya atau mengisi Google Form ini, ibu batasi sampai jam 8 malam. Jadi jika kalian berkesempatan untuk mengisinya sekarang, itu alangkah baik gitu, sangat baik dan sangat ibu apresiasi seperti itu. Tapi jika ada yang tidak bisa karena lain hal, ya tidak apa-apa gitu. Atau kalian ada yang bingung, ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan saja ya. Bisa kalian hubungi nomor ibu, di situ ada nomor WA dan alamat email ibu. Sekian yang bisa ibu sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.